Jadi mulai dari awal begitu ada luka, wah begitu ada luka biasanya pasien nanya, nanti bekasnya seperti apa ini? Kemudian yang sebelum-sebelumnya mungkin ada yang ingat ada kereta api tabrakan sama truk tangki bensin, itu juga ada yang masuk ke sini juga. Kemudian ada juga yang pabrik terbakar, itu juga masuk ke kami juga pasiennya. Kembali sedikit aja ke luka bakar. Kalau misalnya nggak beruntung telinganya tuh nggak ada, hampir hilang karena kebakaran. Gantinya dapat dari mana? Pertama, bedah plastik tidak pakai plastik. Oh, tidak pakai plastik, apalagi plastik ember ya? Apalagi plastik ember atau plastik kiloan. Infus, informasi seputar kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Rudi Johan menyapa Sobat EHC RSPP di episode terbaru untuk podcastnya kita, Infus, informasi seputar kesehatan, yaitu cantik dengan operasi plastik. Nah, itu dia judulnya ya. Ini pasti langsung, pengen nonton ah. Nah, cantik ini dalam arti bukan hanya untuk perempuan, cantik dalam kurung cakep, ganteng, dan seterusnya begitu. Pokoknya bagus dengan hasil dari bedah plastik. Hari ini saya bersama dengan tentunya dokter bedah plastik dong ya, Dokter Ayu Diah, Kak, spesialis bedah plastik. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Kaknya itu apa dok? Kaknya itu Kesuma. Oh, jadi Kesuma. Tambah bunga lagi. Dokter Ayu Diah Kesuma. Oh, itu 3 nama bunga ya? 3 nama orang dijadiin satu, iya. Oke, dok, kenapa nih pertanyaan saya yang awal, kenapa pingin banget jadi dokter spesialis bedah plastik? Jadi awalnya itu karena waktu koas masih sekolah gitu ya, saya ngeliat bedah plastik itu ngerjakannya tuh rapi-rapi gitu, cantik-cantik gitu. Kayaknya seneng gitu ngeliat ngerjain yang detail-detail dan rapi-rapi. Baik, nah jadi dokter pingin orang tuh terlihat lebih cantik. Pokoknya ada yang kurang sini saya benerin gitu dok ya. Bukan benerin, ditambah ekstra lagi. Tambah ekstra cantik gitu, tambah ekstra cakep. Nah, di RSPP ada layanan ini. Ada. Dan dikaitkan dengan penanganan pasien luka bakar sebetulnya. Iya, ada betul juga. Gitu ya? Iya. Boleh cerita dok, peran dokter tuh apa di pasien luka bakar? Kalau untuk pasien luka bakar itu terutamanya kami sebagai dokter penanggung jawab utamanya. Jadi memang kalau luka bakar tidak hanya kami saja bedah plastik yang merawat, tapi juga ada dokter jantungnya, ada dokter parunya, ada dokter gizinya, fisioterapi. Pokoknya insya Allah kalau di RSPP ini luka bakar itu terpadu, tidak hanya sendirian. Jadi dokter adalah tangan terakhir, misalnya udah sehat begitu ya. Ini nggak tahu nih pertanyaan saya sebagai awam. Sudah sehat, ini pasien luka bakar, terus tinggal diperbaiki secara, mungkin karena ada sisa luka bakar, mungkin hilang kupingnya, begitu dok ya? Terus sampai hilang kupingnya. Oh gitu, tapi itu kira-kira begitu dok ya? Iya, jadi sebenarnya tidak hanya pas akhir, jadi mulai dari awal, begitu ada luka, wah begitu ada luka biasanya pasien nanya, nanti bekasnya seperti apa ini? Betul. Nah, jadi kami akan menjelaskan, ini lukanya kami tangani demikian, sampai akhirnya udah kering pun lukanya, belum selesai. Bekas lukanya lah target kita adalah yang paling minimal bekas lukanya. Oke, berarti artinya yang paling utama dicari itu adalah fungsinya dulu ya, baru ke estetikanya, begitu dok ya? Estetika. Jadi dua-duanya itu harus ada dua-duanya di pasien luka bakar, jadi supaya pada akhirnya selesai traumanya sudah selesai, pasien tetap pede di jalan, tetap bisa kerja seperti biasa. Jadi target kami nggak hanya, wah yang penting lukanya kering, enggak. Target kami itu kalau misalnya di kami pasien luka bakar, itu secara aktif dia harus fungsional lagi, bisa kerja kembali, dan tetap pede kalau masuk ke sosial masyarakat. Baik. Contohnya dok, pasien luka bakar dari kejadian apa yang pernah ditanganin sama tim RSPP? Sudah banyak banget ya. Mulai dari, kalau misalnya intinya, kalau sampai ada kasus luka bakar masuk ke media, biasanya sih ada yang masuk ke kami untuk pasien luka bakar, karena terutama memang yang berat-berat. Nah itu dia pertanyaannya, karena memang RSPP adalah salah satu center of excellence dari luka bakar yang paling bagus ya di Indonesia gitu ya. Insya Allah. Saya tidak boleh bilang, tapi insya Allah. Baik, contohnya pelumpang gitu dok ya? Pelumpang yang paling terakhir juga termasuk, ada pasien-pasiennya, hampir semua itu masuk ke kami. Oke. Kemudian yang sebelum-sebelumnya mungkin ada yang
ingat ada kereta api tabrakan sama truk tangki bensin, itu juga ada yang masuk ke sini juga. Kemudian ada juga yang pabrik terbakar, itu juga masuk ke kami juga pasiennya. Saya langsung banyak banget ini yang ingin ditanya ke Dokter Ayu ini. Misalnya, kalau misalnya ya kurang beruntung, kupingnya sampai hilang gitu, dok ya. Terus apa gantinya, nyari dari mana? Bisa. Terus sakit nggak penyembuhannya? Lalu berapa lama durasi dia bisa kembali normal secara fungsi begitu dok ya? Nah, kita bahas kalau gitu di segmen berikutnya bersama dengan dokter spesialis bedah plastik ini. Infus, informasi seputar kesehatan. Cantik dengan bedah plastik bersama dengan Dokter Cantik Ayudhya, spesialis bedah plastik. Dok, tadi di segmen pertama kita sudah bahas peran dokter bedah plastik untuk luka bakar. Nah, kalau ini bukan untuk apa-apa, biasa-biasa aja seperti saya, tapi saya pingin hidungnya lebih mancung gitu, terus kupingnya lebih simetris, bisa dok pertanyaannya? Bisa, tergantung. Kalau misalnya mau hidungnya lebih mancung, kita bisa majukan mau dia pakai implan, mau pakai badan dia sendiri, misalnya pakai tulang rawannya dia sendiri, itu bisa. Mau misalnya kadang-kadang ada laki-laki nih terutama yang telinganya terlalu lebar, caplang lah istilahnya gitu ya. Iya. Itu mau diperbaiki juga bisa. Dan itu semua bisa bius lokal aja. Bius lokal maksudnya pasien datang, kita kerjakan, habis itu pulang. Oh, jadi perannya hampir sama dengan, lalu bedanya apa dengan dokter kecantikan gitu yang operasi plastik gitu? Nah, kalau dokter kecantikan itu Oplas sebenarnya dia non operatif seharusnya, seperti misalnya pakai botox atau pakai filler gitu, atau radiofrekuensi atau laser. Betul. Tapi begitu masuk ke operasi itu sebenarnya kompetensi dari kami bedah plastik. Gitu. Oh, clear ya. Jadi harusnya yang melakukan operasi operatif itu di sini gitu ya, bukan di sana. Gitu. Bukan di salon. Bukan di salon, apalagi itu nggak boleh. Banyak loh dok, saya baca itu malpraktek. Harusnya mancung jadi mencong. Nah, ngeri banget ya dok ya. Nggak cuma mencong, kadang-kadang malah jadi luka dan ya lukanya ampun, jadi kebuka. Jangan sampai begitu ya. Jadi datanglah ke tempat dan dokter yang tepat gitu. Nah, do's and don'ts-nya. Kalau saya kan namanya juga pasien kan banyak mau dok. Ya. Pasti dokter, apakah dokter akan menjawab oke, atau jangan deh, atau malah sorry ya nggak bisa. Kapan itu dok? Oke, kalau untuk do's dan don'ts-nya, pertama saya pasti akan nanya, ini pasiennya maunya seperti apa? Misalnya hidung, inginnya hidungnya bagian ujungnya aja kah? Atau mulai dari gitu pangkalnya? Ya? Iya, apakah tipnya aja atau memang mengecilkan? Itu pertama, kami pasti akan nanya dulu. Kedua, apakah pernah riwayat operasi dulu sebelumnya? Karena kalau sudah operasi dalam waktu 3 bulan, kami tidak utak-atik dulu. Biar jaringannya istirahat dulu, sudah tenang, baru kalau misalnya, oh ini kurang ini atau kurang itu mau ditambah lagi, boleh silakan. Lebih kepada jangan dalam waktu yang berdekatan, jaringannya biar settle, istirahat dulu gitu. Iya, bukan biar berarti bengkaknya reda dulu. Karena kadang-kadang karena datang ke dokter karena merasa, wah ini salah saya nih kemarin ke tempat ini, harus diperbaiki, akhirnya harus ke dokter aja deh gitu ya. Nah itu ada kurun waktu yang harus dijaga dulu. Begitu, ada kurun waktunya, daripada nanti kecewa, loh ini ternyata kelihatannya masih bengkak, masih besar, ternyata emang masih bengkak. Memang belum selesai proses bengkaknya. Oke, baik. Sama kalau misalnya minum pengencer darah. Nah, ini kadang-kadang pasien kami cuma nanya minum pengencer darah enggak? Tapi tidak hanya pengencer darah. Kadang-kadang kalau misalnya pasien terbiasa minum vitamin E atau vitamin C seperti itu, kadang-kadang mungkin di stop dulu sebelum operasi. Kenapa nggak boleh dok? Kadang-kadang suka darahnya lebih banyak, jadi lebih encer ya. Jadi biasanya kami juga minta selain pengencer darah ada beberapa vitamin atau obat-obatan lain yang berhenti dulu. Oh ya, itu beberapa hal yang harus diperhatikan gitu ya dok ya. Baik. Tadi di segmen 1 kembali sedikit aja ke luka bakar.
kalau misalnya nggak beruntung telinganya tuh nggak ada, hampir hilang karena kebakaran. Gantinya dapat dari mana? Gantinya dari badan dia sendiri. Dari tulang kita, telinga kita kan tulang rawan ya. Jadi kita ganti pakai tulang rawan juga, tapi ngambilnya dari tulang rawan iga kita. Dibentuknya gimana, Dok? Ada cetakannya, dicetak gitu? Ada cetakannya, gitu? di carving, iya, diukir. Bisa. Ada teknologinya? Teknologinya, bukan teknologi, tekniknya. Oh, tekniknya. Tekniknya ada. Berarti kalau gitu, saya boleh bilang juga ya Sobat RSPP bahwa dokter spesialis bedah plastik ini adalah seorang seniman. Ya dong, ya kan Dok? Iya. Harus bisa samain loh. Iya. Terus by request lagi, misalnya ya. Iya. Kalau dia mencong gitu ya, agak miring gitu tuh bisa dilurusin. Tambah dikit Dok, biar mencong dikit bisa juga gitu. Bisa juga. Memang lebih ke art ya. Lebih ke art bener, nggak cuma soal medis loh. Gitu ya. Baik. Ini menarik sekali. Satu lagi tentang luka bakar. Pertolongan pertama pada luka bakar. Biar kulitnya tuh aman gitu. Katanya kalau misalnya kepercik minyak terus siram air mengalir atau kasih pasta gigi. Bener nggak Dok? Atau apa? Kalau dikasih pasta gigi nggak benar. Itu jelas salah. Kalau misalnya dikasih air mengalir, itu paling benar. Oh, begitu. Jadi intinya didinginkan. Setiap kali panas, kena panas, entah itu minyak, entah itu kuah panas, atau bahkan misalnya kita kena kompor, kena apinya, yang paling pertama itu dinginkan lukanya. Dengan cara yang sederhana, ya air mengalir. Bukan pasta gigi? Bukan pasta gigi, bukan minyak goreng, apalagi kalau misalnya dikasih minyak kukus-kukus. Oh, salah. Karena pernah kami menerima itu. Salah ya. Jadi ya itu mitos. Nah, tadi judulnya adalah mitos atau fakta. Kalau luka bakar gini, jadi itu adalah mitos. Iya, itu mitos jelas. Oh, oke. Baik kalau gitu. Kita akan kayak kalau kita bicara atau bermain mitos atau fakta kayaknya menarik ya. Kita akan main mitos atau fakta, pertanyaan-pertanyaan seputar luka bakar atau maksud saya juga kecantikan lewat bedah plastik di segmen 3. Infus, informasi seputar kesehatan. Dokter Ayudiah Kesuma, spesialis bedah plastik, Ruli Johan. Kita di episode cantik dengan bedah plastik. Gak harus cantik perempuan, maksudnya juga laki-laki cakep, ganteng, begitu ya. Nah kita tadi sudah bahas tentang luka bakar, tentang bedah plastik untuk estetik. Sekarang kita lebih mendalami lagi, tapi melalui mitos atau fakta, Dok. Ya. Jangan dijawab Dok, mitos atau fakta. Yang pertama, tunggu nih saya ada contekannya. Operasi plastik di luar negeri, khususnya nih Korea Selatan sama Thailand itu lebih bagus daripada Indonesia. Sebenarnya itu lebih ke arah mitos ya. Mitos. Karena sebenarnya banyak dari kami juga yang sudah belajar ke Korea juga. Banyak yang ke Thailand atau misalnya Taiwan. Nah, hanya saja memang kami untuk marketing kami pasti akan lebih terbatas. Gitu. Marketing kami tidak sampai ke luar negeri, sedangkan mereka memang didukung sama pemerintahannya juga. Secara skill dan alat sebenarnya sama aja. Skill kan kami juga sudah belajar ke sana. Alat pun juga bisa dibeli di seluruh dunia sekarang. Jadi kalau misalnya untuk kualitasnya sebenarnya menurut saya sih kurang lebih sama. Oh, sama ya, itu mitos. Itu mitos. Oke. Pertanyaan berikutnya, mitos atau fakta? Habis operasi bedah plastik nggak boleh deket-deket yang panas karena bisa meleleh plastiknya. Itu banyak banget yang nanya Dok. Pertama, bedah plastik tidak pakai plastik. Oh, tidak pakai plastik, apalagi plastik ember ya? Apalagi plastik ember atau plastik kiloan. Ya. Jadi kalau misalnya kena panas, jadi nggak masalah karena kalaupun misalnya pakai benda asing, kami pakai silikon yang sudah medical grade. Gitu. Jadi bukan yang silikon abal-abal, apalagi silikon cair itu nggak boleh sama sekali. Alright. Jadi ada juga yang kadang bilang nggak boleh makan telur, nggak apa-apa. Asal emang nggak alergi telur sebelumnya. Kalau misalnya makan telur malah biasanya protein itu bagus untuk penyembuhan. Oh, itu pertanyaan mitos fakta saya berikutnya, telur dan ikan. Jadi itu nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Okay. Ikan dan telur, putih telur terutama, itu adalah protein. Protein itu adalah bahan bakar untuk penyembuhan luka. Jadi bagus. Kecuali memang punya alergi. I see. Siap kalau gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya memang sudah, wah melihat hidungnya sudah berbagus, berikutnya mata. Habis mata,
Habis badan lengah. Padahal memang badannya sudah bagus. Jadi itu lebih ke arah ketidakpuasan pasien untuk terus-menerus untuk operasi lagi ketagihan. Tapi tidak semua pasien seperti itu kok. Ya, ya. Gitu. Tapi selama ada uangnya, of course, gitu ya, kedua badannya menunjang, nggak ada masalah dok ya, begitu ya? Tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya memang dari kami bedah plastik curiga sudah mulai ke arah body dysmorphic disorder, sudah mulai ketagihan, biasanya kami berhak untuk menyatakan stop, sudah, dan jangan operasi lagi. Oke. Dok, hidung saya majuin, udah maju nih. Dok, kayak kurang sesenti dok, majuin lagi. Bisa, ada juga begitu kan dok ya? Kalau banyaknya seperti itu, kami berhak untuk menolak. Atau pasti kami akan mengedukasi dulu ke pasiennya. Oke. Menarik sekali. Ada yang mau tanya? Silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita sampaikan ke Dokter Ayu Diah. Kalau misalnya mau datang ke dokter, konsultasi, langsung bikin appointment aja ya? Nggak harus lewat dokter umum atau ke dokter lain langsung. Ya? Langsung ke kami bedah plastik. Karena kami tidak ada fase triase. Jadi nggak usah lewat dokter umum dulu, nggak. Bisa langsung ke kami. Untuk konsultasi dulu pastinya. Karena kan keinginan tiap pasien beda-beda. Oke. Dan ini pertanyaan terakhir saya. Dari dokter praktek berapa lama? Di RSPP? Sudah 13 tahun, 14 tahun. Wow, ini senior banget. Jadi ya ini suhunya lah begitu ya. Dalam 13-14 tahun dokter berpraktek di bedah plastik, paling banyak yang minta dibenerin tuh yang mana sih dok? Untuk orang Indonesia? Indonesia dok. Oke, untuk orang Indonesia biasanya kelopak mata. Oh, kelopak mata. Sama hidung. Dan kalau untuk laki-laki, telinga caplang. Oh, banyak orang yang peduli dengan kuping caplang ya? Iya, karena kalau misalnya wanita, perempuan itu bisa ditutupin pakai hijab, bisa pakai rambut. Tapi kalau laki-laki tidak bisa ditutupi. Gitu. Jadi mereka ingin agak lebih ramping sedikit. Oh begitu, menarik ya kalau gitu. Dok, terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai ketemu lagi dengan Dokter Ayu Diah di konten lainnya. Silakan follow, subscribe, terus nyalakan loncengnya, share konten ini ke teman-teman Anda, saudara Anda, suami Anda, istri Anda terutama ya, perempuan, karena judulnya ini cantik dengan bedah plastik gitu. Dokter, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Sampai jumpa. Infus, informasi seputar kesehatan.